Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini walaupun hanya ada Mbak Tini dan Mbak Kristina, Mbak Tianya mungkin nyusul karena jaringannya jelek. Kita mulai saja ya. Sebelumnya saya mau tanya, pertemuannya ini sampai 14 pertemuan atau bagaimana? Minggu ke-14 itu UAS atau sampai pertemuan ke-14 itu materi? Gimana Mbak Tini sama Mbak Kristina? Gimana Mbak Tini? Saya mau nanya nih, yang pertanyaan saya minggu lalu kan mengenai saya ini telat karena udah ada ekonomi yang sudah sudah meet. Nah, saya mau nanya, biasanya pertemuannya itu sampai 14 pertemuan atau bagaimana? Mbak Tini, Mbak Kristina, dengar suara saya? Ke halaman 176 yang bisa buka textbooknya, kita lihat. Ini oke. Selamat bergabung Mbak Tia. Nah, coba kalian buka halaman 176. Nah, 176 kegiatan 2, kerjasama membangun berbagai jenis teks dalam satu tema. Sebenarnya di sini saya ingin memberikan tema buat kalian, terus kalian memilih sendiri jenis teks yang ingin kalian pakai, atau seperti kayak contoh di bawah ini ada program akselerasi sangat diperlukan. Ini adalah pemodelan teks eksposisi di mana ada pernyataan pendapat, misal nih temanya membahas tentang akselerasi. Program akselerasi ini adalah informasi. Mungkin saat tulisan ini dibuat, isu-isu tentang program akselerasi itu lagi berkembang, sehingga si penulis ini membuat program akselerasi sangat diperlukan atau tanggapan tentang isu ini, maka dibuatlah seperti ini. Oke. Nah, kita lihat ya, halaman 176. 176. Oh, di sini 178. Ada yang ingin membaca? Yang ininya bagus mungkin, jadi
Setelah membaca kita bahas sama-sama ya. Saya mungkin oke, Mbak Tia. Yang bagus di sini kan ada di sini ada beberapa paragraf. Ada 5 paragraf. Mungkin semua kebagian satu-satu ya. Oke, saya mulai dengan Mbak Tia. Terus nanti dilanjutkan oleh Mbak Uli, kemudian Mbak Tini dan Mbak Kristina. Oke. Paragraf pertama mungkin Mbak Tia dulu. Oke, Assalamualaikum Mbak Tia. Ya, monggo dibacakan paragraf pertama. Oke, makasih Mbak Tia. Kemudian Mbak Kristina. Halo Mbak Kristina. Halo Miss. Ya. Aduh. Halaman berapa Miss? Halaman 176 Mbak. 178, sorry. 100. Bentar Miss. Ini nggak kelihatan. 170. 8. Di layar nggak kelihatan ya? 70. Kecil Miss. Oh iya, oke. 170. Nomor 3. 2. Oh, 177 kalau oke. Ya. Nomor 3. Nomor 2 di atasnya Mbak. Nomor 2 ya, yang nomor 2. Sebagian besar orang mengatakan bahwa sayang sekali apabila program akselerasi ditutup karena program ini sudah banyak membuat siswa berhasil menyelesaikan studi bicara sampai jenjang perguruan tinggi. Mereka mengatakan bahwa siswa-siswa dari program akselerasi juga dapat menyesuaikan diri dengan siswa-siswa dari program reguler. Oke. Terima kasih, Miss. Makasih Mbak. Sekarang giliran Mbak Uli ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih. Boleh Mbak dibacakan nomor 3? Beneran nggak, Miss? Dengar jelas sekali Mbak. Miss. Nomor 3 ya? Ya. Oke. Mereka juga tidak setuju apabila alasan yang digunakan untuk menutup program Aks- akselerasi Rasi. Akselerasi. Oke. adalah biaya yang mahal. Ditunjukkan bahwa apabila keseluruhan biaya dijumlahkan, jumlah itu hampir sama besar dengan jumlah biaya yang dikeluarkan pada program reguler. Apabila ada biaya yang dikatakan sedikit lebih mahal, itu wajar karena mereka mendapatkan pemadatan materi sekolah reguler. Oke. Terima kasih. Makasih Mbak. Selanjutnya Mbak Tini ya. Oh, Mbak Tini nggak bisa ya?
Halo Mbak. Halo, Oh iya, bisa. halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tini. Dengar nggak Miss? Iya, dengar jelas Mbak. Maaf nih tadi saya ke belakang baca nomor berapa ya? Nomor 4. Nomor 4. Iya. Ya, oke. Selain itu, yang lebih penting adalah bahwa program Akseleri dapat mewadahi bakat dan minat siswa yang dapat belajar dengan langkah yang lebih cepat. Itu berarti bahwa program ini dapat meningkatkan efisiensi waktu. Oke, makasih Mbak Tini. Sekarang gilirannya ditutup sama Mbak Purwi yang baru datang. Tolong bacakan paragraf 5 ya Mbak. Halo Mbak Purwi. Waalaikumsalam. Malam Bunda ya, Bunda kayaknya nih lebih cocoknya. Nomor 5 Bu, Bunda. Oh iya, sip Bu. Oke, makasih Bu. Mbak Bu Purwi ini semangat sekali ya. Salut saya. Nah, oke, kita bahas paragraf ini. Teks ini pertama kita ini dulu apa ya, identifikasi. Ini teks sesuai judulnya ya, kita lihat menghadapi teks eksposisi dari dua sisi. Berarti ya ini modelnya teks eksposisi. Kita bisa lihat dari ciri-cirinya. Pertama itu ada pernyataan pendapat. Nah, umumnya teks eksposisi itu expose, berarti mengungkapkan. Ada isu, ada informasi yang si penulis ingin sajikan atau si penulis ingin memberitahu kepada pembacanya, kemudian dibubuhi dengan pendapat si penulis itu. Pendapatnya juga nggak bisa asal-asalan, harus logis, harus ilmiah, sesuai dengan ilmu yang si penulis kasih gitu. Harus ada observasi lah sebelumnya. Nah, kita lihat dari judulnya ini ya, program akselerasi sangat diperlukan. Tahu kan ini program akselerasi itu apa? Apa saya perlu jelaskan? Mbak Kristina, Mbak Tia, Mbak Uli, Bu Purwi. Oke, saya jelasin ya. Program akselerasi. Akselerasi ini dari kata acceleration. Ya, dari bahasa Inggris, jadi namanya percepatan. Nah, seperti yang kita ketahui, sebenarnya sudah lama ya, dari tahun waktu saya masih SMP itu sudah ada beberapa sekolah yang beberapa sekolah yang mengadakan program akselerasi ini. Apa itu program akselerasi? Program di mana para siswa bisa menempuh atau menyelesaikan sekolahnya di tingkat, entah itu tingkat SD, SMP, SMA, dengan cepat. Jadi misal tingkat SMP itu yang normalnya itu ditempuh
3 tahun, orang yang masuk di program akselerasi ini bisa menempuh pendidikan selama 2 tahun gitu. Jadi lebih istilah ininya cepat lulus lah tuh. Nah, ini isu program akselerasi ini sudah berkembang di masyarakat, di dunia pendidikan dari tahun-tahun sebelumnya ya. Nah, mungkin di sini si penulis ingin menjelaskan atau mengungkapkan bahwa program akselerasi sangat diperlukan. Dari judulnya kita telah lagi, program akselerasi sangat diperlukan. Sangat diperlukan ini bisa kita indikasikan bahwa si penulis atau paragraf ini mendukung program akselerasi ini. Oh, ada yang bertanya nih. Oh, kalau kejar paket. Mbak Tia bertanya, kalau kejar paket ini gimana? Biasanya, setahu saya, kelas kejar paket ini diperuntukkan misalnya orang-orang yang dulunya di usia normalnya, misalnya kita sekolah SMP, usia normalnya kita harus sekolah SMA, tidak memiliki kesempatan untuk itu. Maka dari itu si dibuatlah program kejar paket ini untuk kayak seperti mbak-mbak ini, mbak-mbak Bu Purwi mau sekolah lagi, mungkin di sekolah normal tidak diterima dari segi umur atau dari ada persyaratan umur dan segala macam. Nah, wadah kejar paket ini diperuntukkan untuk kalian-kalian yang baru bisa atau baru mempunyai kesempatan untuk sekolah seperti itu. Akselerasi ini ya orangnya sekolah normal, misalnya pada saat itu memang dia umurnya sudah pantas untuk sekolah SMP, maka dia menempuh sekolah SMP. Tapi karena dia ambil program akselerasi, jadi dia bisa menyelesaikan dengan cepat. Seperti itu Mbak Tia. Iya, Mbak. Iya, beda program, Mbak. Jadi, oke, kita lanjut ya. Berarti sudah paham. Nah, kita lihat nih. Kalau dari segi judul sih, kan biasanya kita lihat di dalam teks eksposisi itu ada pernyataan umum mengenai misalnya si penulis membahas isu-isu yang ingin diangkat. Nah, pernyataan umumnya mengandung isi yang ingin dibicarakan. Kemudian pernyataan pendapat itu dia si penulis menggambarkan posisinya, entah itu dia menyupport, mendukung tema yang diangkat atau sebaliknya menolak atau tidak mendukung. Nah, kalau dilihat dari judulnya, sangat diperlukan itu sepertinya si penulis arah menulisnya ini dia mendukung program akselerasi ini. Kita bahas ya. Paragraf pertama. Di sini sudah dibagi-bagi ya, ada namanya pernyataan pendapat. Kita lihat, kita identifikasi yang mana menggambarkan pernyataan pendapat di sini.
Ada yang mau menjawab? Mbak Tia, Mbak Ella, Mbak Uli atau Mbak Kristina? Suara saya masih kedengaran kan? Sinyalnya ini merah tiba-tiba. Oke, Mbak Tia, mungkin Mbak Uli atau Mbak yang lain. Oh, putus-putus ya? Iya, soalnya tiba-tiba sinyalnya merah ini. Gini ya, di paragraf pertama ada di paragraf pertama ini digolongkan sebagai pernyataan pendapat. Nah, iya, bener ya Mbak Ella. Sinyalnya juga merah di sini. Oke, saya ulang lagi ya. Kita coba. Paragraf pertama ini menjelaskan tentang pernyataan pendapat. Mungkin Mbak di antara kalian mau tunjukkan kepada saya yang mana sih di sini kalimat yang bisa mengindikasikan oh ini pernyataan pendapat. Mbak Tia mungkin, Mbak Kristina, Mbak Uli, Mbak Bu Purwi sama Mbak Ella. Gak ada suaranya ya. Mbak Tia menjawab meskipun sering dikatakan. Ini udah ada banyak orang yang bilang ini bagus ya, lihat handphone. Maksudnya biasa tapi itu siapa yang bikin? Temanku anak isi, tapi kan maksudnya nggak mungkin ngasih gratis kan mau. Oke, Mbak Tia menjawab oh meskipun sering dikatakan adalah kalimat pernyataan pendapat. Ada lagi yang mau menjawab? Mbak Kristina mungkin? Kalimat yang kedua itu ya saya mengerti Mbak Tia. Jadi menurut Mbak Tia kalimat pernyataan pendapat itu adalah dimulai dari meskipun sering dikatakan terlalu mahal. Itu tidak berarti bahwa program ini tidak diperlukan. Oke. Ada yang berpendapat lain? Gak ada ya. Oke, kita lanjut. Kalau menurut saya, kita lihat ya, kita bahas. Program akselerasi sangat dibutuhkan oleh pelajar yang punya ritme belajar cepat. Meskipun sering dikatakan terlalu mahal, itu tidak berarti bahwa program ini tidak diperlukan. Apa yang Mbak Tia katakan, ya katanya kalimat yang kedua itu adalah pernyataan pendapat. Ya hampir benar, tapi yang lebih tepatnya adalah kalimat pertama menunjukkan
pendapat kita bahwa si penulis itu mengatakan bahwa program akselerasi sangat dibutuhkan oleh pelajar yang mempunyai ritme belajar cepat. Maksudnya di sini dia menjelaskan sangat diperlukan. Dia sudah menyatakan bahwa dia setuju program ini dibutuhkan kepada orang atau siswa yang mempunyai ritme belajar yang cepat. Jadi itu adalah patokan dari pendapatnya si penulis ini. Nah, kalimat kedua adalah kalimat yang menyupport, mendukung pernyataan pendapat. Jadi posisinya sebagai kalimat penjelas dari pernyataan pendapat yang dikemukakan si penulis ini. Gitu ya. Gimana Mbak Tia dengan mbak-mbak lain? Setuju? Atau ada tanggapan? Kayak Mbak Tia aja nih yang setuju, yang lain gimana nih? Yang lain menyimak aja ya. Oke, kita lanjut ke paragraf berikutnya. Nah, di sini pada bacaan ini si penulis mengungkapkan nih argumentasi itu pernyataan pendapatnya kenapa akselerasi sangat diperlukan. Main idea atau pokok pikiran dari, coba kita cari nih pokok pikiran dari paragraf kedua ini. Kalau saya bilang pokok pikiran mengerti ya, jadi ide utama dari setiap paragraf. Coba kita analisa, kira-kira dari paragraf ini yang mana sih ide utamanya atau pokok pikirannya? Sebagian besar orang mengatakan bahwa sayang sekali apabila program akselerasi ditutup karena program ini sudah banyak membuat siswa berhasil menyelesaikan studi dengan cepat sampai jenjang perguruan tinggi. Mereka mengatakan bahwa siswa dari program akselerasi juga dapat menyesuaikan diri dengan siswa-siswa dari program reguler. Nah, pokok utamanya atau ide utama dari paragraf ini kira-kira apa? Ada yang tahu? Ayo, mbak-mbaknya nih nggak ketiduran kan? Mbak Ella, Mbak Tia, Mbak Uli, Mbak Kristina. Oh gitu, Mbak Ella sambil kerja ya. Oke, yang lain
Mbak Tia mungkin yang paling aktif, atau Mbak Kristina, atau Mbak Uli, Bu Purwi. Kok gitu saya tanya dulu deh, paham nggak kalau misalnya saya bilang pokok utama atau ide pokok dari paragraf? Paham nggak? Kalau kamu mikirnya kemarin pasti ide itu mahal ya, gak bisa di ini malam idenya itu mahal. Ya Mbak Purwi lagi ngetik nih. Oh gitu, suara saya hilang-hilang ya. Oke, saya ulangi. Kalau saya mengatakan carilah ide pokok atau pokok pikiran dari paragraf ini. Ide pokok atau pokok pikiran itu adalah kalimat yang menggambarkan inti utama dari paragraf itu. Jadi kalimat utama dalam paragraf itu gitu. Nah, kalau kita lihat dari paragraf yang kedua ini, yang menyatakan argumentasi pertama, kita lihat apa yang mau disampaikan si penulis ini. Kira-kira pokok pikiran atau ide pokoknya terletak di kalimat awal kalimat kah, di tengah, atau di akhir? Oke Mbak Uli, nggak apa-apa. Oke, saya kasih contoh langsung ya. Nah, kita lihat. Sebagian besar orang mengatakan bahwa sayang sekali apabila program akselerasi ditutup karena program ini sudah banyak membuat siswa berhasil menyelesaikan studi dengan cepat sampai jenjang perguruan tinggi. Mereka mengatakan bahwa siswa-siswa dari program akselerasi juga dapat menyesuaikan diri dengan siswa dari program reguler. Kira-kira yang ide pokok si penulis mau sampaikan ini yang mana? Kata Bu Purwi yang pertama. Coba kita lihat. Ada kata, nah, program ini sayang sekali apabila ditutup karena program ini sudah banyak membuat siswa berhasil menyelesaikan studi dengan cepat sampai jenjang perguruan tinggi. Iya, benar sekali ya. Jadi kalimat pertama itu adalah ide pokok dari paragraf ini, karena kita lihat di paragraf pertama yang mau ditonjolkan atau yang dititik beratkan si penulis ini adalah program ini dibutuhkan oleh pelajar yang mempunyai ritme belajar yang cepat. Nah, di paragraf berikutnya si penulis mengungkapkan bahwa banyak program ini banyak membuat siswa berhasil menyelesaikan studi dengan cepat sampai jenjang ke perguruan tinggi. Jadi benar sekali, ini mensupport atau mendukung kalimat pernyataan pendapat
di awal paragraf. Kalimat berikutnya yang mereka mengatakan bahwa bla 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 itu adalah kalimat pendukung atau penjelas atau contoh dari ide pokoknya, penjelas dari ide pokoknya itu. Jadi mbak-mbaknya udah mengerti ya yang mana kalimat pokoknya, yang mana kalimat penjelasnya. Oke, kita lanjut di paragraf 3. Nah, di paragraf 3 ini mengenai argumentasi 2. Kita lihat lagi yang mana ide pokoknya atau pokok pikiran dari paragraf ini. Mereka juga tidak setuju apabila alasan yang digunakan untuk menutup program akselerasi adalah biaya yang mahal. Dapat ditunjukkan bahwa apabila keseluruhan biaya dijumlahkan, jumlah itu hampir sama besar dengan jumlah biaya yang dikeluarkan pada program reguler. Apabila ada biaya yang dikatakan sedikit lebih mahal, itu wajar karena mereka mendapatkan pemadatan materi sekolah reguler. Kira-kira pokok pikirannya ada atau ide pokoknya berada di kalimat pertama, kalimat kedua, atau kalimat terakhir? Mbak Tia, Bu Purwi, gimana? Mbak Ella sama Mbak Uli menyimak aja ya karena sibuk. Mbak Kristina baru masuk ya. Yang di paragraf 3. Jadi yang mana kira-kira dari paragraf 3 ini mana yang menggambarkan atau menunjuk kalimat mana yang menunjukkan ide pokoknya paragraf ini? Apakah kalimat pertama dari kata mereka, kalimat kedua dari kata dapat ditunjukkan, atau kalimat terakhir dari apabila ada biaya? Oke, sinyalnya merah ya Mbak Kristina, tapi suara saya jelas. Oke, semua ini sepakat menjawab kalimat ketiga. Apabila ada biaya yang dikatakan sedikit lebih mahal, itu wajar karena mereka mendapatkan pemadatan materi sekolah reguler. Kita lihat sama-sama. Iya. Mbak Ella menjawab kalimat ke-1 ya. Mbak Tia, Bu Purwi, dan Mbak Uli menjawab kalimat ketiga. Kita lihat dulu ya paragraf sebelumnya. Kita sudah dapat inti paragrafnya bahwa program akselerasi itu berhasil membuat siswa menyelesaikan studinya dengan cepat sampai jenjang perguruan tinggi. Terus yang kedua, 1 dan 3 mirip ya. Iya benar.
Oke, kita dapat kasus baru lagi nih. Oh iya ya, kalimat satu juga bisa dikatakan sebagai kalimat utamanya. Kalimat tiga pun terakhirnya bisa dikatakan sebagai kalimat utamanya. Mereka juga tidak setuju apabila alasan yang digunakan untuk menentu program akselerasi adalah biaya yang mahal. Dan kalimat terakhir, apabila ada biaya yang dikatakan sedikit lebih mahal, itu wajar karena mereka mendapatkan pemadatan materi sekolah reguler. Ya, oke. Ini tambahan nih. Kalimat pokok, maksud saya ide pokok atau pokok pikiran dalam suatu paragraf itu yang tadi saya jelaskan itu bisa berada di awal paragraf, di akhir paragraf, ataupun keduanya, di awal dan di akhir. Ada pola-polanya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah modelnya kalimat utama yang berada di awal dan di akhir. Jadi dia menjelaskan biaya yang mahal menutup program bahwa program akselerasi itu tidak mahal. Dikatakan mahal karena ada alasannya, yaitu karena proses pemadatan materi, sehingga ya memang membutuhkan biaya yang lebih dari program yang biasanya. Jadi kalimat intinya atau pokok pikirannya ada di awal dan di akhir. Gimana, setuju? Setuju nggak teman-teman? Iya. Bentar. Sebentar, Andi. Oh gitu, suaranya hilang, sinyalnya. Jadi saya ulangi lagi bahwa kalimat utamanya, nah ide pokok atau pokok pikiran dalam satu paragraf itu tidak mesti ada di awal atau ada di akhir, tapi bisa juga ada di awal dan di akhir. Nah, seperti contoh di paragraf ketiga ini, pokok pikirannya itu berada di awal dan akhir. Sepakat nggak? Jadi si penulis ingin menunjukkan bahwa program akselerasi ini nggak mahal. Adapun mahal, apabila mahal itu karena terjadi pemadatan materi sekolah, sehingga ya itu menambah biaya dari sekolah itu gitu. Itu ya, sepakat ya. Oke, saya lanjut. Gimana Ibu Purwi, sudah jelas? Atau yang lain, Mbak Tia dan Mbak Kristina?
Oke, kita lanjut ya Mbak Ella. Yang keempat, ya Allah. Oke. Di samping itu, program akselerasi dapat mengurangi rasa kebersamaan. Siswa yang masuk ke program ini sering dikatakan sebagai siswa yang lebih pintar. Di pihak lain, siswa yang tidak dapat masuk ke program ini dikatakan sebagai siswa yang tidak pintar. Akibatnya, nilai kebersamaan di antara dua kelompok siswa salah. Selain itu, yang lebih penting adalah bahwa program akselerasi dapat mewadahi bakat dan minat siswa yang dapat belajar dengan langkah yang lebih cepat. Itu berarti bahwa program ini dapat meningkatkan efisiensi waktu, gitu ya. Jadi di sini kalimat utamanya kira-kira apa? Atau ide pokoknya apa? Kata Mbak Uli, kalimat kedua. Bu Purli, kalimat nomor 1. Yang lain? Mbak Tia kalimat kedua. Nah, kita lihat bahwa yang ingin disampaikan lagi ke si penulis ini bahwa alasan ketiganya mengapa program akselerasi masih diperlukan. Program akselerasi dapat mewadahi bakat dan minat yang dapat belajar dengan langkah yang lebih cepat. Kalau saya sependapat sebenarnya sama Bu Purwi. Jadi kalimat utamanya adalah dapat mewadahi bakat dan minat siswa yang dapat belajar dengan langkah yang lebih cepat. Di sini sih sebenarnya nggak ada yang salah atau tidaknya ya, tapi kita cobalah sama-sama peka gitu, melihat dari segi judul program
akselerasi diperlukan karena kira-kira kita mau lihat ide-ide paragraf atau pendapat yang ingin disampaikan itu seperti apa gitu. Jadi jangan takut salah ya mbak-mbak, coba-coba aja, lebih peka aja gitu. Jadi sepakat nggak saya sama mbak Bu Purwi bahwa kalimat utamanya itu lebih menitik beratkan pada kalimat pertama, yaitu ini penting untuk mewadahi bakat dan minat siswa yang dapat belajar dengan langkah yang lebih cepat. Oke. Yang terakhir adalah pernyataan ulang pendapat. Nah, biasanya di kalimat teks eksposisi itu kan setelah kita mengungkapkan argumentasi atau pendapat-pendapat kita, maka ditutup dengan pernyataan ulang pendapat. Nah, di pernyataan ulang pendapat ini kita menekankan lagi nih. Jadi kayak menulis ulang pendapat kita yang di awal paragraf, tapi dengan bahasa yang lain, bahasa berbeda tapi tujuannya yang sama. Kita lihat, dengan demikian berdasarkan alasan di atas, program akselerasi tidak perlu ditutup. Sebaliknya, program ini tetap dipertahankan dengan memperbaiki kekurangan yang ada. Oke. Di sini jelas ya pasti kalimat utamanya sudah jelas, yaitu ada di kalimat pertama. Iya benar Mbak Tia, kalimat pertama ya. Berarti mungkin sudah paham nih yang bagaimana menentukan ide pokok paragraf, pokok pikiran di setiap paragraf itu ya, paragraf apa? Pokoknya ini adalah jadi sudah tahu bagaimana cara menentukan pokok pikiran gitu ya. Jadi lebih peka, lebih berlatih, lebih banyak kita lihat artikel itu sederhana, terus kita tentukan yang mana pokok pikiran dari kalimat tersebut. Jadi intinya kita bisa tahu nih, program akselerasi sangat diperlukan karena 1. Nah, program ini berhasil. Argumen 1, kesimpulan umumnya, program ini berhasil membuat siswa menyelesaikan studi dengan cepat. Terus yang kedua, biayanya tidak mahal. Biayanya itu relatif karena ada pemadatan materi sekolah. Tuh, yang ketiga adalah program ini adalah wadah untuk menyalurkan bakat para siswa yang ikut dalam program ini. Jadi kesimpulannya ya itu tadi ya,
program akselerasinya dapat diperlukan dengan tiga alasan tadi. Maaf ya agak random teman-teman. Nah, kita lanjut ke bacaan selanjutnya. Nah, itu tadi salah satu contoh dari teks eksposisi. Jadi bagaimana si penulis membuat atau menyampaikan ide-idenya mengungkapkan pernyataannya atau tanggapan terhadap suatu isu, kemudian mengungkapkan pendapatnya atau argumen tentang saya setuju atau tidak setuju dengan teks atau isu ini. Setujunya karena apa? Tidak setujunya karena apa? Kita lihat, coba kita move di halaman 180. Bacaannya itu adalah, betulkah program akselerasi dibutuhkan? Oke, Mbak Tia angkat tangan ya? Kenapa Mbak? Oh iya. Oke, Mbak Tia ini semangat sekali ya. Oke. Karena isinya kita cuman berdelapan, pas kebagian lah semuanya. Ada anggota baru. Nah, di sini ada 6 paragraf. Jadi mungkin yang kebagian itu cuma 6 orang ya. Mungkin dimulai dari ibu kita dulu deh, Bu Purwi. Nanti di 5-nya nanti saya tunjuk lagi. Bisa Bu Purwi? Oke. Ya, Bu Purwi. Monggo Bu ya, jelas Bu. Paragraf 1. Ya. Program akselerasi tidak selalu cocok bagi semua siswa. Program ini tidak perlu dibuka karena program ini tidak mempertimbangkan siswa yang tidak menginginkan irama belajar yang cepat. Oke. Makasih Bu. Oke, selanjutnya Mbak Tia. Paragraf kedua ya. Oh ya. Monggo Mbak. Halo Mbak Tia. Belum
Belum kedengaran suaranya. Monggo paragraf 2-nya dibaca. Sekarang ada nih. Suaranya udah kedengeran. Saya mulainya. Ya. 2. Pertama, program akselerasi pendidikan eksklusif, yaitu hanya mendorong siswa tertentu. Program ini hanya diperuntukkan bagi siswa yang menginginkan ilmu. 4. Kadang keinginan itu tidak didasari oleh kesiapan dan kemampuan dari siswa yang bersangkutan. Jadi, apabila siswa tidak betul-betul siap dengan kerja keras dan mampu mengikuti irama belajar yang serba cepat, mereka tidak dapat mencapai prestasi yang maksimal. Oke, makasih Mbak Tia. Sekarang Mbak Uli katanya izin. Oke Mbak. Sekarang Mbak Ella ya. Saya buka mic-nya. Halo Mbak Ella. Mbak Ella. Halo. Halo Mbak Ella. Halo, ya. Halo Mbak Ella. Oke, monggo Mbak dibaca paragraf 3. Ya, udah Mbak. Oke, makasih Mbak Ella. Selanjutnya Mbak Lia ya. Coba Mbak. Oh, belum. Belum nyambung. Sepertinya jaringan Mbak Lia susah ya. Kita pindah dulu ke Mbak Kristina. Halo Mbak Kristina. Ya, halo Mbak. Suaranya agak kecil sih. Halo. Teman-teman dengar suara Mbak Kristina? Oh, kata Mbak Tia enggak. Bisa dikerasin lagi Mbak. Atau jaringannya mungkin yang jelek ya. Oh ya 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 ya. Halo? Saya dengar nomor 4 Mbak. Monggo, nomor 4. Ya. Monggo dibaca nomor 4.
Oke, makasih Mbak Christina. Halo, ya, makasih. Oke. Oh, nggak ada suaranya ya? Karena mungkin jaringannya lagi merah ini. Oke deh, saya yang baca ya yang terakhir. Terbukti bahwa program akselerasi lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila beberapa pihak menginginkan program akselerasi ditutup. Oke, dari bacaan ini kita bisa lihat ya, ada ini kontras nih, ada perbedaan pendapat. Nah, bacaan pertama itu menyupport atau mendukung program akselerasi, sedangkan bacaan kedua ini lebih cenderung menolak. Kita coba telaah lagi ya, cari pokok pikiran tiap paragraf. Dari judulnya kita bisa lihat, betulkah program akselerasi dibutuhkan? Kita lihat program akselerasi tidak selalu cocok bagi semua siswa. Program ini tidak perlu dibuka karena program ini tidak mempertimbangkan siswa yang tidak menginginkan irama belajar yang cepat. Dari sini kira-kira paragraf maksud saya pokok pikiran atau kalimat utama dari paragraf ini terletak di kalimat pertama atau kalimat kedua? Ayo. Mbak Ella, kalimat 1. Yang lain? Ke 1. Yang lain? Oke, sepakat. Berarti kalimat 1 ya. Jadi si penulis cenderung menunjukkan sikapnya, dia tidak ingin atau tidak setuju dengan program akselerasi ini. Kemudian kita pindah ke paragraf berikutnya, yaitu berupa argumen yang menyupport pendapat umum yang dikemukakan di awal paragraf. Kita lihat pertama, program akselerasi terkesan eksklusif. Terus kadang-kadang keinginan itu tidak didasari oleh kesiapan dan kemampuan diri siswa yang bersangkutan. Jadi apabila siswa tidak betul-betul siap dengan kerja keras dan mampu mengikuti irama belajar yang serba cepat, maka tidak dapat mencapai prestasi yang maksimal. Ide pokoknya terletak di kalimat 1, kalimat 2, atau kalimat 3. Kalimat 1, kalimat 2, kalimat 3, atau kalimat 4. Kata Mbak Tia kalimat 4. Yang lain? Mbak Bu Purwi, Mbak Lia, Mbak yang baru masuk ini, Mbak Selamat, Mbak Christina, Bu Purwi kalimat 4. Yang lain? Mbak Ella?
Oke, kita lihat. Kalimat 4 itu jadi apabila siswa tidak betul-betul siap dengan kerja keras dan mampu mengikuti irama belajar yang serba cepat, maka tidak dapat mencapai prestasi yang maksimal. Hampir tepat. Menurut saya pokok utamanya itu ada pada awal kalimat. Program akselerasi terkesan eksklusif, yaitu hanya menerima siswa tertentu. Jadi pokok pikirannya itu ya di kalimat pertamanya. Eksklusifnya itu seperti apa? Dia jelaskan di kalimat kedua. Eksklusifnya misalnya untuk siswa yang memang suka dengan ritme belajar cepat. Terus yang ketiga, kalimat ketiganya masih berupa penjelasan lagi atau kalimat pendukung untuk pokok pikiran atau ide pokoknya pada paragraf ini. Itu kadang-kadang keinginan itu didasari oleh kesiapan dan kemampuan diri siswa yang bersangkutan. Jadi eksklusif karena hanya orang tertentu. Nah, konsekuensinya kalau dia tidak siap berarti dia tidak dapat mengikuti atau tidak dapat mencapai prestasi yang maksimal. Gitu. Jadi menurut saya yang keempat itu lebih konsekuensi dari ide yang kalimat pertama di paragraf kedua. Gimana teman-teman? Sepakat atau ada tanggapan? Sama-sama diskusi kita. Oke, Bu Purwi setuju. Setuju ya. Kita move nih untuk kalimat paragraf ketiga. Paragraf ketiga, pokok pikirannya terletak di mana? Di awal kalimat kah, awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf? Kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, atau kalimat terakhir? Kata Bu Purwi katanya kalimat pertama. Yang lain gimana, sepakat? Atau ada pendapat lain? Mbak Tia, Mbak Ella, Mbak Kristina, Mbak Lia, dan yang gimana? Ada pendapat lain? Atau sepakat dengan Bu Purwi? Oke, jadi betul sekali ya, karena nggak ada yang nanggapi, kita langsung nih. Jadi yang untuk paragraf ketiga, betul sekali bahwa pokok pikirannya itu terletak pada kalimat pertama. Dia ingin menjelaskan bahwa akselerasi itu mahal. Kenapa mahal?
karena biasanya orang-orang yang masuk kelas akselerasi itu adalah orang yang mampu, jadi cenderung tidak adil. Siswa yang kurang mampu tapi pintar, maka dia tidak bisa mengikuti program ini. Jadi kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas doang. Nah, selanjutnya udah pada mengantuk nih kayaknya, udah gak ada suaranya. Masih semangat nih? Masih semangat gak nih? Masih, Bu Purwi. Kata Bu Purwi masih. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ya untuk paragraf 4. Masih sama pertanyaannya. Pokok pikirannya terletak di kalimat keberapa? Hayu, Mbak Tia, Mbak Purwi, dan yang lainnya. Kalimat pertama, ya, sepakat ya. Saya juga saya juga pikirannya sama, yaitu kalimat pertama adalah kalimat adalah pokok pikiran dari paragraf tersebut. Jadi si penulis menjelaskan lagi, program akselerasi dapat mengurangi rasa kebersamaan. Kalimat-kalimat selanjutnya adalah kalimat penjelas dari rasa kebersamaannya. Itu maksudnya kayak gimana? Cenderungnya siswa yang masuk dalam program tersebut akan dianggap lebih pintar. Terus yang tidak masuk tidak dianggap lebih di bawahnya dari program tersebut. Akibatnya biasanya terjadi gap atau ada jarak di antara program siswa yang masuk program tersebut dengan siswa yang tidak ikut dalam program tersebut. Selanjutnya kalimat penutupnya adalah sama lagi ya kalimat pertama. Nah, ini pokoknya ya kalimat pertama. Jadi mengulang pernyataan awalnya bahwa dia tidak setuju dengan mengganti atau mengubah kalimatnya, tapi tujuannya sama, yaitu menunjukkan program akselerasi lebih banyak menunjukkan atau menimbulkan dampak negatif daripada dampak positif. Maka banyak pihak menginginkan program akselerasi ini ditutup. Kita lihat ya, ada perbedaan antara paragraf yang awal dengan paragraf yang kedua ini. Paragraf awal posisinya menjelaskan pro-nya atau positifnya akselerasi, program akselerasi. Yang kedua malah sebaliknya. Kita lihat nih dari cara penulisan
kedua paragraf ini ada satu yang sama, yaitu jenis teks yang digunakan adalah eksposisi dan transisi-transisi dari paragraf-paragraf yang ada di bacaan ini. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di dalam kelas kata itu ada yang namanya kata konjungsi, yaitu kata penghubung. Di sini banyak nih kita temukan kata penghubung. Di sini banyak kita temukan kata-kata penghubung. Ada yang masih ingat nggak yang pelajaran kita sebelumnya? Kata apa sih yang masuk dalam kategori kata penghubung atau konjungsi? Kita coba dari bacaan pertama dulu ya. Oh, suaranya hilang lagi. Halo? Oke, Mbak Tia, nggak apa-apa. Monggo. Iya ya, maaf ya tadi telat ininya mulainya, soalnya ada yang diurus dulu. Insya Allah lanjutannya bisa dilihat di rekamannya, nanti saya kirimkan, dan bisa bertanya langsung kalau misalnya ada yang tidak dipahami atau ada yang kurang paham, kurang jelas, langsung ditanyakan saja ke saya ya. Nah, sekarang tinggal Mbak Purwi ya, Bu Purwi, Mbak Kristina, Mbak Lia, Mbak Selamat Malam rekan, lucu juga namanya, Mbak Ella dengan Mbak Tia. Mbak Tia mau cabut ya. Wan An, Mbak Tia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masih nggak kedengeran ya, Bu Purwi? Halo? Halo Bu? Sekarang udah kedengeran atau gimana? Oh gitu. Coba Bu Purwi ini deh. Yang lain Mbak Ella, Mbak Selamat Malam rekan, Mbak Lia dan Mbak Kristina itu dengar nggak suara saya? Kalau Bu Purwi nggak dengar, coba ini login ulang. Yang lain gimana, mendengarkan suara saya atau gimana nih? Apa semua tidak mendengarkan sama sekali? Maksud saya semuanya tidak mendengarkan suara saya sama sekali.
Saya cek deh, Mbak Ella dengar suara saya nggak? Mbak Ella, Mbak Selamat, Mbak Lia, Mbak Kristina, gimana dengar suara saya? Bu Puri katanya nggak dengar sama sekali. Oh, Mbak Ella dengar. Yang lain? Jaringannya yang kurang mungkin. Oke, kalau gitu saya lanjut lagi ya. Nah, dari bacaan ini sebenarnya kita bisa lihat cara-cara penulisannya. Seperti pekan lalu yang saya jelaskan, dua minggu yang lalu atau lupa, bahwa dalam kelas kata itu dalam kelas kata itu ada penggunaan kata konjungsi atau kata penghubung. Fungsinya adalah untuk menghubungkan paragraf yang satu atau kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya, atau menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya. Kita bisa lihat di bacaan pertama dan kedua, sangat mudah kita temukan konjungsi atau kata penghubung per paragraf. Saya mau tanya nih ke teman-teman yang lain yang masih ingat pelajarannya. Di bacaan pertama yang mana merupakan kalimat atau kata, maksud saya kata konjungsinya atau kata penghubungnya di sini. Nggak usah per kalimat ya, tapi per paragrafnya aja. Jadi yang menghubungkan paragraf yang satu dengan paragraf yang lain. Kira-kira yang mana kata penghubungnya? Ayo. Kira-kira yang mana nih kata penghubungnya? Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4, dan 5. Wah, Mbak Wasi baru banget ya masuknya. Kelas kita tinggal sekitar 15 menit lagi lah. Jadi pelajaran-pelajaran yang dilewatin itu bisa dilihat di rekamannya nanti ya, Mbak Wasi. Nah, sekarang saya mau mengajak kalian untuk yang mana nih, tunjukkan saya kata penghubung dari paragraf atau bacaan yang pertama. Mbak Ella, mungkin Mbak Selamat, Mbak Lia, Mbak Wasi, Bu Purwin, dan Mbak Kristina.
Atau Mbak Wasi mungkin mau menjawab? Jadi konjungsi atau kata penghubung dari paragraf ini, bacaan ini adalah, ayo salah satunya adalah kata apa? Selain itu, adalah salah satu contoh konjungsinya atau kata penghubungnya. Jadi dia menghubungkan paragraf yang sebelumnya, paragraf ketiga, dan paragraf berikutnya, itu paragraf keempat. Terus yang lain, ada yang mau kasih contoh? Jangan-jangan udah pada tidur ya ini. Masih hidup nggak semua nih? Atau udah pada ngantuk? Maksudnya paragraf apa, Miss? Oke. Jadi di sini ada bacaan halaman 177 dan 178. Kalau Mbak Purwi masih bisa buka bukunya, halaman 177 dan 178 ada contoh teks eksposisi yang temanya adalah program akselerasi. Nah, paragraf maksudnya di sini adalah kumpulan kalimat dalam satu teks. Bisa dilihat di layarnya. Judulnya adalah program akselerasi sangat diperlukan. Nah, satu. Yang di sini adalah satu. Ini adalah menunjukkan paragraf pertama dari bacaan ini, contoh teks ini. Paragraf pertama itu adalah program akselerasi sampai dengan bla 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 tidak diperlukan. Paragraf selanjutnya adalah sebagian besar. Nah, ini. Jadi kumpulan kalimat dalam kumpulan beberapa kalimat dalam suatu teks atau bacaan. Ciri-cirinya misalnya ini dalam suatu teks, paragraf itu penulisannya cenderung masuk ke dalam. Awal paragraf ditentukan ya, penulisannya itu cenderung masuk ke dalam ini. Seperti contoh ini ya. Nah, ini menunjukkan paragraf baru. Selanjutnya paragraf selanjutnya ditunjukkan dengan seperti ini, ada spasi dan dimulai dari kalimat baru lagi. Ini cenderung masuk gitu kalau dalam bacaan. Gimana Mbak Wasi?
Oke, saya lanjut ya. Jadi kata penghubung yaitu adalah kata yang menghubungkan kalimat yang atau paragraf satu dengan kalimat atau paragraf yang lain. Kita bisa lihat saya percepat. Nah, ini salah satu contoh konjungsi. Selain itu, maksud dari konjungsi ini adalah bersifat menambahkan. Kita bisa lihat di sini satu Nah, di dua paragraf awal adalah berupa argumen-argumen dari pernyataan pendapat pada paragraf pertama. Jadi paragraf pertama menunjukkan pernyataan pendapat umum si penulis. Dia menggambarkan bahwa saya setuju adanya program akselerasi karena didasari dengan alasan pertama, alasan kedua, dan alasan selanjutnya. Nah, alasan untuk memperindah atau untuk menarik untuk memperindah teks atau bacaan yang ingin dibuat, maka diperlukan konjungsi atau kata penghubung sehingga si pembaca bisa tahu, oh ini masih lanjutan dari pendapat atau bacaan atau paragraf sebelumnya. Nah, ini selain itu adalah salah satu dari kata penghubung. Kira-kira yang mana lagi nih kata penghubungnya? Selain itu, dengan demikian. Oke. Nah, selain itu fungsinya menambahkan, berfungsi menambahkan, sedangkan dengan demikian di sini berfungsi sebagai pernyataan atau penegasan, pernyataan kembali atas pendapat yang sudah diungkapkan di awal. Itu ya. Paham? Yang lain gimana? Apa sudah tertidur semua ini? Halo? Oke. Mbak Purwi paham. Kita move ke bacaan berikutnya. Betulkah program akselerasi dibutuhkan? Nah, di sini banyak nih, kita bisa identifikasi karena model penulisannya itu si penulis itu lebih jelas menggambarkan pendapatnya. Kita bisa lihat dari cara penulisannya,
dia memakai konjungsi untuk mempertegas tulisannya. Pertama, dia kemukakan bahwa program akselerasi tidak selalu cocok bagi semua siswa. Jadi dia lebih cenderung menolak program akselerasi ini. Pertama, dia mengemukakan atau mengungkapkan alasan kenapa dia tidak setuju. Kita lihat, kita bisa membedakan di sini mana alasan pertama, alasan kedua dan alasan selanjutnya dengan transisi ini penghubung. Pertama, ini adalah konjungsi. Ini menandakan urutan atau mempertegas kalau ini adalah kalimat atau pernyataan pendapat saya pertama. Itu pertama, program akselerasi terkesan eksklusif. 1. Yang kedua, kita lihat contoh konjungsi yang digunakan di sini adalah kedua. Berarti ini menegaskan kalau dalam paragraf ini membahas mengenai alasan kedua kenapa dia tidak setuju. Selanjutnya, si penulis menggunakan di samping itu sama sebenarnya fungsinya selain itu. Jadi sama juga fungsinya pertama kedua. Jadi menjelaskan atau mengungkapkan pernyataan atau alasan lain mengenai pendapatnya di awal, bahwa jadi kita bisa ketahui ada tiga alasan yang mendasari bahwa si penulis ini tidak setuju. Alasan pertama di paragraf kedua, alasan kedua di paragraf ketiga, dan alasan ketiganya di paragraf keempat. Selanjutnya, dengan kata oleh karena itu menjelaskan atau menegaskan bahwa dia tidak setuju dengan kalimat program akselerasi ini. Jadi oleh karena itu menggambarkan fungsinya mempertegas pendapatnya di awal tuh. Jadi kalau misalnya kalian ingin membuat membuat suatu teks atau ya artikel atau apapun itu, mau menulis suatu cerita, maka sebaiknya menggunakan yang urutan-urutan, kelas-kelas kata, terus menggunakan konjungsi yang tepat sehingga si pembaca bisa lebih mengerti dan sebagai bahan penarik atau pemikat si pembacanya itu. Pemilihan katanya harus bagus. Nah, tadi juga kita sudah membicarakan pokok pikiran, ide atau pokok pikiran tiap paragraf. Itu sebenarnya membantu bahwa ada ketika kita menulis, kita membuat kerangka penulisan kita, apa yang mau kita ceritakan di penulisan itu.
Kemudian kerangka-kerangka itu kita kembangkan di kalimat, maksud saya tulisan yang lebih rinci seperti. Nah, makanya jadilah seperti teks yang sudah kita bandingkan tadi. Karena waktunya sudah hampir habis, maka saya tutup ya pelajaran malam ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pekan depan. Selamat beristirahat semuanya.